Tema kita malam ini self-control. Kita akan baca dulu satu kebenaran firman Tuhan dari Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 6. Titus pasal 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka juga menguasai diri dalam segala hal. Bunda akan mulai perenungan kita tentang tema self-control ini dengan menceritakan satu kisah yang terjadi di satu tempat lah. ya. Jadi ceritanya seperti ini, anakku. Ada seorang ayah setelah bertahun-tahun mengumpulkan uang, dia berhasil membeli sebuah mobil baru. Kau bisa bayangkan, setelah bertahun-tahun mengimpikan sebuah mobil baru, akhirnya dia bisa memilikinya. Mobil itu dia bawa ke rumah, dia parkir di tempat yang seharusnya, lalu sebelum pergi meninggalkan mobilnya, mobil itu dia elus-elus sambil tersenyum. Bisa juga gue akhirnya punya mobil, begitu. Ya toh? Lalu setelah itu dia masuk ke rumah dengan hati yang sangat bahagia. Selang beberapa menit dia masuk ke rumah, anaknya yang berusia 4 tahun datang keluar melihat ada sebuah mobil baru terparkir di depan rumahnya. Lalu dia bilang, "Wih, keren amat ini mobil. Wah, bagus banget," begitu. Sama dielusnya juga, "Wih, bagus banget," begitu ya. Lalu ketika dia mengagumi mobil itu, dia mengambil sebuah batu. Mulai diketoknya itu bodi mobil. Tek, 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 tek. Apa yang terjadi? Ada yang berubah di bodi mobil itu. Ketika dia melihat ada yang berubah, dia makin penasaran. Tek, 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 tek. Makin kencang lagi dia ketuk-ketuk itu bodi mobil. Yang terjadi apa? Mulai penyok, catnya mulai terkelupas. Ketika dia sedang asik dengan hal baru yang dia temukan itu, ayahnya keluar dari rumah. Melihat anaknya sedang melakukan sesuatu yang merusak mobil barunya, ayah itu langsung panik. Kemarahannya naik sampai ke ubun-ubunnya. Dia hampiri anaknya, dia rampas batu dari tangan anaknya, lalu dengan batu itu diambilnya jari tangan anaknya, lalu dikutuknya dengan batu itu. Kenapa kau rusak mobil? Sambil terus sambil satu lagi, tak, seperti itu. Ayahnya nggak nyadar kalau kedua tangan anaknya ini sudah berdarah-darah oleh ketukan batu dari sang ayah. Setelah cukup lelah melakukan hal itu, dan ayah itu mulai tenang, dia baru nyadar, "Wih, tangan anak gue berdarah." Melihat itu dia panik. Lalu cepat-cepat anak itu dibawa ke rumah sakit, tapi sayang, meskipun dokter sudah berusaha menyelamatkan jari-jari tangan anak ini, tapi dokter tidak berhasil. Dengan kata lain, semua jarinya harus diamputasi, dipotong. Ketika anak itu tersadar dari operasinya, dia melihat ayahnya duduk di dekat tempat tidurnya. Dengan wajah lugu dia bilang ke ayahnya, "Ayah, maaf ya aku sudah merusak mobil baru ayah." Begitu. Setelah meminta maaf begitu, masih dengan wajah lugu, dia tanya ayahnya, "Tapi ayah, kapan jari-jariku akan tumbuh lagi?" Mendengar itu hati ayahnya sangat hancur. Hancur banget. Ayahnya pulang ke rumah, lalu bunuh diri. Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau di depan apa namanya, anakku? Kata pengantar. Daftar isi. Kata pembukaan. Penyesalan itu selalu datang di belakang. Self-control. Penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Apa sih artinya self-control itu? Penguasaan diri itu apa sih artinya? Apa artinya? Apa artinya? Sudah punya masing-masing? Entah kalian sadar atau tidak, penguasaan diri ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita miliki. Bahkan orang yang disebut tanda kutip beriman sekalipun bisa gagal. Bisa jatuh karena mengabaikan hal yang satu ini. Lalu balik ke pertanyaan yang tadi. Penguasaan diri itu apa sih artinya? Kalau kita cek Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguasaan diri itu
diartikan dengan sederhana. Apa? Tenang, konsentrasi, hening, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau istilah orang-orang muda zaman now seperti kalian, santuy. Itulah yang menguasai dirinya. Santuy, seperti itu. Kalau orang kami Batak Toba, nggak tahu Bang Paulus orang Jawa bisa bilangnya apa. Tapi kalau orang Batak Toba, banyak Batak Toba di sini bilangnya apa? Nggak hepot. Dang hepot. Bahasa Indonesianya nggak panik gitu loh. Nggak rusuh. Ya. Pokoknya santuy. Dan fakta yang kita baca di Alkitab, anakku, ya, kalau kau pernah membaca seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita bisa melihat beberapa tokoh yang gagal. Sekali waktu dalam hidupnya dia gagal di masalah penguasaan diri ini. Di Perjanjian Lama contohnya siapa? Daud. Dialah orang yang gagal menguasai diri. Ingat ketika dia berzina dengan Batseba? Lalu perzinahan itu membuahkan dosa yang lain. Apa itu? Pembunuhan berencana kepada Uria, suami dari Batseba. Kalau di Perjanjian Baru, siapa tokoh yang kita temukan? Yang gagal menguasai dirinya, padahal katakanlah dulu nyaris 24 jam dia bersama dengan Yesus. Tapi dia gagal menguasai dirinya. Siapa contohnya? Judas Iskariot. Setelah menyadari kesalahannya, dia menyesal. Dan tanda kutip sayangnya penyesalan itu tidak diselesaikan bersama dengan Yesus. Dia memilih untuk bunuh diri. Apa yang kita dapatkan dari situ? Banyak orang gagal dalam hidupnya karena meskipun dia punya ini, IQ-nya tinggi, tapi kalau tingkat penguasaan dirinya rendah, sudah pasti dia akan. Di kau pun seperti itu, anakku. Kalau dites IQ-mu tinggi, tapi kalau kau tidak punya penguasaan diri, begitu ketemu dengan dosennya, bla 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 bla, langsung kasih tugas. Sebel banget gue. Sepintar apapun dosennya menyampaikan materi, kalau kau dari awal sudah duluan menolak dia, kelar hidupmu. Ya toh? Ingat, meskipun punya pengetahuan yang tinggi, ya, IQ-nya tinggi, kalau tak punya kecerdasan secara emosi, kelar. Maka apa yang kita dapatkan? Apapun yang dibangun akan hancur kalau tingkat penguasaan dirinya rendah. Coba kita baca Amsal 25 ayat 28. Ada Alkitab kalian di situ atau Alkitab? Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau ini kotanya, ya ini kotanya, temboknya mengelilingi kota ini. Kalau zaman dulu tembok itu simbol dari identitas bangsa yang di dalamnya. Kalau temboknya sudah roboh, itu pertanda bangsa ini sudah kalah. Jadi arti kata tembok di dalam Amsal 25 ayat 28 ini, anakku, tidak hanya bicara soal batasan suatu wilayah. Tapi bisa dipahami sebagai apa? Keamanan dan ketenangan. Ya, dengan kata lain, ketika temboknya berdiri dengan kokoh, orang yang diam di dalam tembok itu akan merasa tenang dan aman. Tapi begitu temboknya roboh, maka orang-orang yang di dalamnya sudah kehilangan ketenangan. Dia akan menggalau, ya, galau tingkat dewa, ketakutan, udah selesai. Pertanyaannya adalah, ketika Titus tadi berkata, supaya orang-orang muda seperti Anda, ya, sejak muda memiliki penguasaan diri, pertanyaan kita adalah, dalam hal apa sih kita harus menguasai diri? Dalam hal apa? Perhatikan kalimat dari ayat kita tadi. Dalam hal apa dikatakan di situ? Dalam segala hal. Bahkan ketika makan pun kalau kau tidak punya penguasaan diri, makanan yang kau makan bisa menimbulkan penyakit. Bahkan membuatmu celaka. Kalau kau makan terburu-buru, kau tidak menguasai diri, keselak. Ya toh? Ya toh? Dalam segala hal. Malam ini kita akan belajar memulai tanda kutip segala hal itu dari mana?
Pertama dari pikiran. Kenapa Bunda menguasai diri itu harus dimulai dari pikiran? Kenapa? Karena apa yang kau pikirkan akan segera menjadi apa yang kau katakan. Apa yang kau katakan akan segera menjadi apa yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan, anakku, akan segera menjadi sebuah kebiasaan, habit, kebiasaan. Lalu setelah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi apa? Karakter. Dan karakter itulah yang menentukan masa depanmu. Kau paham? Jadi kelak masa depanmu itu seperti apa? Dimulai dari apa, anakku? Dari apa yang kau pikirkan. Apa yang dihasilkan oleh pikiranmu. Maka ketika kau tak bisa mengontrol pikiranmu, sudah pasti masa depanmu pun akan hancur. Ngomong-ngomong, berpikir itu pekerjaan anggota tubuh mana, Kak Egi? Kakak udah lulus agama kan? Berpikir itu pekerjaan anggota tubuh mana dari ujung rambut ke ujung kaki? Anggota tubuh. Yes, nggak salah Kak Egi. Dari zaman kecil kita diajari mikir itu di sini. Lu mikir dong, begitu kan? Nggak pernah orang bilang mikir sambil nunjuk perutnya kan? Mikir lo nunjuk perutnya enggak kan? Dia mikir dong, begitu tuh. Tapi kalau kita baca Alkitab, dahsyat sekali Yesus mengajarkan. Berpikir itu di mana? Hati. Di hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu hati. Kalau kau bandingkan dengan perjanjian baru Matius 15 ayat 19. Bunda baca versi bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahannya dikatakan begini. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan memfitnah. Itu. Dari mana muncul semua pikiran-pikiran yang baik dan pikiran yang jahat, anakku? Dari hati. Itu sebabnya Alkitab mengajari kita bahwa hati ini adalah pusat. Pusat apa? Intelek. Pusat apa? Perasaan. Pusat apa? Pusat kehendak manusia. Itu sebabnya penting sekali menjaga hati. Dan selalu Bunda katakan selalu, mahasiswa baru, dan kalimat ini akan sering kau dengarkan. Selama kau di Telkom. Apa itu yang sering? Hati yang membuat kita berbeda, anakku. Bukan karena Bunda dosen, kau mahasiswa lalu kita berbeda. Bukan. Bukan karena Pak Kris dosen lalu kau mahasiswa kita berbeda. Tidak. Yang membuat kita menjadi berbeda adalah bentukan hati kita seperti apa. Apa yang diproduksi hati kita itu yang membuat kita menjadi berbeda. Ya. Karena itulah Paulus berkata. Filipi pasal 4 ayat 8. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Saking pentingnya menjaga pikiran, Paulus mengajari kita supaya kita hanya berpikir yang baik, yang benar, yang manis. Nah begitu. Lo kalau masuk kelas, entah Google atau Zoom, terus begitu tiba-tiba lihat muka dosennya sangar, sangar kali pun. Mungkin tampilan wajahnya sangar. Tapi coba kalau kau berpikir, memproduksi pikiranmu, ya, hatimu dengan pikiran yang baik, sangar memang. Tapi pasti keren ini mengajarnya. Apa yang mustahil untuk Tuhan ubahkan? Ya toh? Tapi kalau kau sudah lihat wajahnya sangat, tak jelas ini, tak jelas ini. Ini dosen gak jelas ini, ku tengok ini. Lihat aja, udah gak jelas ini. Jelas pun dia mengajar, tak jelas itu di kau. Itu. Ya. Iya, memang ada masalah di sini. Makanya Bunda matikan, Bang. Ya. Jadi makanya Bunda lanjutkan. Santai, Bang. Tanpa itu juga bisa kan, Bang? Ya, oke. Karena ada bermasalah di sini. Itu dia. Jadi yang kedua, dari pikiran. Lalu yang kedua, dari apa yang harus kita kendalikan? Dalam hal apa kita harus mengendalikan? Perkataan. Wis. Yakobus pasal 3 ayat 2. Yakobus pasal 3 ayat 2 apa katanya? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Bayangkan. Kau orang-orang muda kan paling suka belepotan dengan kata-kata kan?
Masuk nih pertemuan pertama, langsung jajaran tugas. Terus apa yang kau bilang? Matilah aku, mati. Asli mati gue ini, mati gue ini. Mati gue ini, mati gue ini. Aduh mati gue ini, mati. Lo memang masih hidup. Tapi lo udah ngutuk diri lo sendiri dengan matilah gue, mati. Kreativitasmu, potensimu, semangatmu, fokusmu, langsung mati. Kenapa? Karena kata adalah doa. Kata adalah doa. Jadi tiap kata yang keluar dari mulut kita ini ada kuasanya. Dan firman Tuhan katakan, anakku, kelak itu harus kau bertanggungjawabkan. Makanya sebagai orang-orang muda, kontrol mulutmu ketika kau bercanda. Maksudmu bercanda, tapi kata itu kan seperti kalau kau ambil paku, kau tancapkan ke tembok, terus kau bilang, salah ini. Kau cabut pakunya kecabut, tapi tetap meninggalkan bekas, bukan? Kata itu seperti itu. Begitu keluar dari mulut kita, itu sudah tak bisa lagi dikutip atau dikumpulkan. Meskipun bisa kau kumpulkan atau kau kutip, tetap saja dia akan meninggalkan bekasnya. Makanya ada apa? Filosofi ya. Ada prinsip bagi kami orang Batak Toba, karena Bunda orang Batak Toba spesial mengontrol mulut ini. Nanti Bunda terjemahkan ya. Kami diajari untuk seperti ini. Joloni dilat bibir asane dok kata. Bahasa Indonesianya, jilat dulu bibirmu baru kau ngomong. Jadi sebelum Bunda ngomong, Bunda bikin begini. Baru ngomong. Supaya apa? Lu mikir dulu sebelum ngomong supaya nggak asbun. Asal bunyi. Supaya lo nanti nggak menyesal. Itu. Jadi kasih jeda untuk mikir, baru lu ngomong. Begitu. Sudah? Ingat. Bagaimana masa depanmu tergantung dari mulut, lidah, bibirmu. Kalau begitu kau terlalu sering mengutuk-ngutuk dirimu, nggak bisa aku ini, nggak bisa, asli nggak mampu, kalkulus, mati aku. Namanya hitung-hitungan, kelar hidup gue. Meskipun sebenarnya lucu. Kau masuk teknik, tapi matematika kau nggak suka, angka-angka nggak suka. Lucu sebenarnya itu. Tapi yang lucu itu pun bisa kau kalahkan kalau kau kontrol perkataanmu, kalau kau biasakan mengisi hatimu dengan pikiran-pikiran yang baik dan yang benar. Yang ketiga, dalam hal apa kita harus mengendalikan diri? Self-control. Dalam hal apa? Emosi anakku. Emosi. Ya. Amsal 29 ayat 22. Orang yang cepat marah membuat banyak orang bertengkar dan berdosa. Apalagi orang-orang muda seperti kau. Darah muda. Darahnya nggak tahu lah, cepat sekali. Disulut sedikit, brak begitu, ya kan? Nah, oke lah, semangat mudanya mah oke lah. Tetapi kalau di emosi, bayangkan seperti ini. Kalau kau pergi, andai kata kau di Bandung, kau kan sering ke Lembang atau Puncak untuk retreat atau jalan-jalan. Itu tempat yang sangat dingin, ya, dingin sekali. Ya, biasanya kalau kita retreat ke Lembang misalnya, pasti malamnya bikin api unggun. Ya kan Bang Paulus ya, bikin api unggun. Apa guna api ini? Menghangatkan. Ketika apinya terkontrol, nakku, itu akan memberi efek hangat. Tapi kalau apinya nggak terkontrol, itu bisa menyakiti kita, bisa mencelakakan kita. Emosi pun seperti itu. Nah, Kak Egi, siapa contoh di Alkitab yang karena tak bisa mengontrol emosinya, dia gagal masuk ke tanah perjanjian? Siapa Kak Egi? Tanah perjanjian sayangku, Daud tidak pernah. Siapa? Yes, makasih Bang Evan. Yes, Musa Kak Egi. Daud tidak pernah dijanjikan tanah perjanjian, hanya Musa ke tanah Kanaan. Hanya karena apa? Suatu ketika Tuhan perintahkan dia untuk ngapain? Ngomong ke batu supaya batunya mengeluarkan air. Tapi saking marahnya dia, saking kesalnya ke bangsa Israel, dia pukul, bak. Airnya mah keluar, tapi sudah keluar dari perintah Tuhan. Akibatnya gagal masuk tanah perjanjian. Dalam hal apa lagi yang keempat? Hawa nafsu. Hello orang-orang muda. Hawa nafsu. Kolose pasal 3 ayat 5. Matikanlah keinginan-keinginan duniawi yang merongrong dirimu. Masih ingat? Kitab Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa Adam dan Hawa. Itu karena apa? Keinginan, hasrat, nafsu kepada sesuatu. Ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hukum Taurat yang ke-10, ingat anakku? Ayo yang lulus sekolah minggu, siapa yang tahu bunyinya hukum Taurat ke-10? Yang lulus sekolah minggu, nggak DO. Hukum Taurat yang ke-10, apa bunyinya?
Kak Demora, Kak Angelika, Bang Yohanes, hukum Taurat yang ke-10, apa? Iya Bang Michael, masa jangan berzina. Itu yang ke-7 nakku. Ya makasih Kak Deswin. Yang ke-10 apa? Oh ada. Bang Martin bilang jangan menambahkan punya sesamamu. Ih bagus satu kalau ditambahkan Bang. Tambahkanlah duit bunda. Bukan. Mengingini anakku, mengingini. Kelihatannya, kedengarannya hukum Taurat yang ke-10 ini sederhana sekali. Tapi kalau kau pikir-pikir itulah yang paling menohok dari 10 hukum Taurat yang lainnya. Karena langsung menyentuh area kita paling sensitif karena kita manusia ini banyak kali keinginannya macam lagu si Doraemon itu. Ya kan? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali. Ya, sebenarnya punya keinginan itu nggak salah. Justru kalau kau nggak punya keinginan, kau segera konseling ke bunda. Berarti ada yang salah dalam dirimu. Ya, tapi di keinginan itu ada hal yang harus kita kontrol. Sudah? Nah, pertanyaan penting kita adalah supaya masuk ke Titus tadi, bagaimana sebagai orang-orang muda sejak muda kau melatih dirimu ya dengan penguasaan diri, kontrol diri itu dilatih. Pertanyaan pentingnya, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki penguasaan diri, self control? Malam ini Bunda kasih tips yang sederhana, 3C. Catat baik-baik. 3C, nggak cuma selama di Telkom, sepanjang hidupmu 3C ini bermanfaat untukmu. Apa itu yang pertama? Kontak, connection, conversation. Jadi yang kontak mana? Apa itu kontak? Kontak apa? Punya handphone? Punya handphone? Coba cek handphonemu. Ada nama-nama kontak di situ kan? Ada kan? Ada kan? Jadi kalau udah punya kekasih, dia punya pacar, bebek. Misalnya begitu. Yayang. Gitu kan Bang Paulus ya? Ya, nama kontaknya begitu. Nama sebenarnya Paulus, tapi pacar Paulus bila bikin nama kontak Paulus di handphone dia apa? Bebek. Begitu kan. Nah, ada kan nama kontaknya kan sengaja diistimewakan gitu. Orang Batak Toba nanti coba kau cek handphone bapak kau. Kalau nomor kontaknya, kontaknya mamamu apa dibikin bapak kau di situ. Biasanya kalau suami-suami Batak bikin kontak istrinya itu apa disebutkannya? Polisi Toba begitu. Nanti kau cek ya yang Batak Toba ya. Karena itu fungsinya ya. Oke ya. Jadi kalau bunda pribadi di handphone bunda itu sengaja suami, anak-anak, pokoknya yang spesial di hati bunda itu bunda tambahkan huruf A di depan. AA. Supaya apa? Mereka berada di urutan teratas. Gampang untuk ditemukan begitu. Sebenarnya nama anak bunda kan Yohanes, tapi supaya di atas dia nggak di bawah kali ya, AA Yohanes gitu. Kalau nggak bunda ganti anak Naburjo Yohanes, gitu. Jadi muncul di depan. Apa yang mau bunda katakan dari situ? Bagaimana kita belajar untuk membuat kontak dengan Yesus itu adalah yang pertama dan terutama anakku. Itu. Yang pertama dan terutama. Melebihi bahkan bebekmu ya kekasihmu, yayangmu itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, connection. Pernah nggak kalian WhatsApp? Bunda pernah. Bunda WhatsApp seseorang, tapi statusnya macam huruf L itu gini nih, huruf L. Bunda sampai ngomel-ngomel, ini orang ya punya WhatsApp kok nggak dimanfaatkan sih, kok nggak masuk-masuk dari tadi. Ngomel aja Bunda. Sampai selang beberapa waktu Bunda cek, ternyata paket internetnya nggak diaktifkan. Ya sampai manusia tinggal di planet Mars nggak akan Bunda terhubung dengan dia karena apa? Paket internetnya tidak diaktifkan. Lu udah punya nomor kontaknya Yesus, udah punya kontaknya Yesus karena kau mengimani dia. Tapi kalau kau tidak mau terhubung dengan Tuhan lewat saat teduhmu, lewat fellowship, percuma. Setelah kau punya kontak Yesus dengan imanmu kepada dia, terhubunglah dengan Tuhan. Supaya dalam kondisi apapun kau selalu ditemukan di zonanya Yesus. Jangan sampai seperti Veronica. Ya, nomor yang Anda hubungi di luar. Itu kan. Jangan sampai seperti itu nanti kalau Tuhan mau hubungi. Sudah? Lalu yang ketiga, conversation. Sudah punya nomor kontak, sudah kontaknya sudah terhubung. Pernah lu nggak telepon? Bang Paulus telepon ini. Lalu udah diangkat. Shalom. Halo. Sana sip, diam. Kagak ada suara. Nggak kesal lo. Ini orang ngapain sih? Kurang kerjaan. Halo. Dia diam saja. Kesal nggak seperti itu? Kayak kurang kerjaan kan?
udah punya kontak dengan Tuhan, sudah terhubung lewat doa, seperti fellowship malam hari ini sudah terhubung. Tapi ada banyak orang berada di fellowship, berada di doa, di pembacaan firman, tapi dia nggak ada apapun dengan Tuhan. Dia nggak ada ngobrol dengan Tuhan. Padahal fungsi dari doa, arti dari doa apa? Aku berkomunikasi dengan Tuhan. Yang namanya komunikasi apa? Maksudnya apa? Ada saat kita mendengar, ada saat kita didengarkan. 3C. Apa yang mau Bunda katakan dari 3C ini, anakku? Ya, apa yang mau Bunda katakan? Nggak ada self-control di luar Tuhan. Pahami baik-baik. Nggak ada penguasaan diri di luar Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Sebab apa? Kontrol itu, penguasaan diri itu adalah buah dari relasimu dengan Tuhan. Jadi ketika relasimu dengan Tuhan terganggu, sudah pasti engkau tidak akan memiliki kontrol diri. Tapi kalau engkau punya relasi dengan Tuhan, engkau punya persekutuan dengan Tuhan dan terus menjaga persekutuan ini, maka persekutuan itu akan membuahkan salah satunya apa? Penguasaan diri. Lah kalau kau sudah punya penguasaan diri, kau akan tepat dalam berpikir, tepat dalam bertutur, tepat dalam bersikap. Itu yang akan terjadi. Dan terlalu penting itu, anakku, apalagi di kondisi pandemi ini kita kuliah secara online, daring. Ya. Begitu kau berpikir, udahlah, gampangnya ini, ya. Lalu kau tidak serius mengikuti perkuliahan, kau tidak serius mengikuti petunjuk dari dosennya, bapak dan ibu dosennya, gak dapat kau apa-apa. Atau kau berpikir seperti ini, pandemi dosennya penuh dengan belas kasihan, begitu ya, penuh dengan belas kasihan. Yes, betul, Bunda sendiri punya belas kasihan pada dirimu, ya. Tapi belas kasihan itu pun harus diikuti dengan apa? Kegairahan, passion. Ketika passionnya nggak diikuti dengan belas kasihannya nggak diikuti dengan passion, sia-sia. Kau akan salah mengartikan, salah menggunakan belas kasihan yang tadi. Jadi penting sekali latih dirimu, anakku. Sejak dari muda, kalau kata Paulus kepada Timotius, latihlah dirimu. Berpikir tidak cuma positif, karena nggak semua yang positif benar, tapi benar-benar, ya, benar-benar sesuai standar Tuhan, supaya yang keluar dari mulutmu itu adalah kata-kata yang juga benar. Dan akhirnya yang kau lakukan pun seperti itu. Dan pada akhirnya apa? Kebiasaanmu pun akan seperti itu. Dan sudah pasti, anakku. Persis seperti kata Pak Kris tadi siang di kelas agama 1, ya, gabungan 1, ya. Ketika kau menemukan pribadi yang benar, pribadi yang baik, dan kau setia di situ, jalanmu ke depan dijamin. Tapi ketika kau menolak itu, ya sudah. Jalanmu gak cuma belok-belok, gak ngerti kemana-mana. Gak akan keluar kau dengan damai dari Telkom University. Jadi selamat belajar mengontrol dirimu, anakku. Kau akan nikmati, ada begitu banyak penata layanan Tuhan ketika kau mau belajar untuk mengontrol diri dan belajar berkata tidak. Karena hidup yang tak belajar berkata tidak, itu adalah hidup yang tak layak untuk dijalani. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memeteraikannya dalam hati yang mendengarkannya, khususnya orang-orang muda ini, Kristus. Kami bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan bawa ke Telkom University, ke rumah kami, Persekutuan Mahasiswa Kristen Telkom University. Kami menyambut mereka dengan cinta kasih Tuhan. Kami percaya setiap orang yang Tuhan bawa ke rumah kami ini adalah orang-orang yang memang Tuhan kehendaki ada di situ. Biarlah kami boleh sama-sama belajar di rumah kami ini, Tuhan Yesus. Sama-sama berakar, sama-sama bertumbuh. Dan kami sama-sama memiliki kegairahan untuk menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Meskipun fellowship kami, perkuliahan kami, bahkan interaksi kami akan terjadi secara online seperti ini, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas menjamah setiap hati kami, Kristus. Sehingga di rumah kami ini kami betul-betul mengalami sebuah relasi yang akan terus memotivasi kami terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai melakukan tugas hamba dan hamba mengembalikan pelayanan ini kepada Tuhan.
Bila Tuhan yang sempurnakan menjadi persembahan harum untuk Tuhan, saatnya hamba mundur. Hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa. Asal Tuhan yang sudah memberitakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin.